Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pegawai di kantor pos Balikpapan dirampok dan dilukai oleh orang tidak dikenal. Jelang Natal dan Tahun Baru, petugas ingatkan para calon penumpang kapal dari Pelabuhan Semayang Balikpapan agar tidak memanfaatkan jasa calo. Sekelompok warga di Samarinda memanfaatkan limbah rumah tangga menjadi barang bernilai ekonomis. Warga Sepinggan Raya Balikpapan Selatan digegerkan oleh peristiwa dugaan penganiayaan terhadap seorang pria yang bekerja sebagai petugas di kantor pos. Korban bernama Sony Krismawan, umur 52 tahun itu secepatnya dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis. Warga menyatakan peristiwa yang menggegerkan ini bermula saat pegawai kantor pos itu tiba-tiba lari keluar dari dalam kantornya dengan kondisi terluka di bagian kepala. Warga yang melihat kondisi tersebut secepatnya memberikan pertolongan. Kepada warga, korban mengaku dirampok. Saya tahunya dia sudah di luar, Pak. Siapa yang di luar tuh? Ya orangnya yang jatuh itu, yang apa? Korbannya itu. Korbannya ya baru? Iya. Ya sudah itu aja, nanti terus saya ditolong, terus banyak orang datang nolongin. Habis itu yang Bapak tahu apa lagi? Sudah, dia bilang cuman dirampok. Oh, Saya pikir jatuh dari atap, ternyata dirampok. dirampok ya? Ya beredar 2 opsi, ada bilang ditembak, ada bilang dibacok. Tapi saya tanya saksi bilang keterangan dari korban ditembak, tapi saya tetap tidak mempercayainya sambil nunggu polisi. Memang tadi pas cek olah TKP sebentar tadi ada parang, tapi memang indikasi di dalam pegawai memang siapkan sajam juga kalau terjadi apa-apa gitu, misalnya dengan orang lain seperti itu. Kapolresta Balikpapan yang turun langsung di lokasi kejadian menampik dugaan penembakan. Meski begitu, Kapolresta tidak membantah jika peristiwa tersebut dilatari pencurian yang berujung penganiayaan. Hari ini kita mendapat kabar bahwa terjadi tindak pidana ya. Yang diisukan adanya penembakan itu tidak benar ya. Memang terjadi kemungkinan pencurian ada terjadi yang menggunakan kekerasan ya. Hal ini dikuatkan dengan daripada luka di korban. Korban alhamdulillah dalam keadaan hidup dan sekarang sudah dievakuasi di rumah sakit, sedang dalam penanganan medis. Nanti juga akan kita dalami. Untuk memastikan sebab timbulnya penganiayaan, polisi masih melakukan penyelidikan mendalam. Sementara korban yang mengalami 6 luka bacok masih menjalani perawatan di rumah sakit. Ruslan dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Satpol PP Kota Samarinda terus meningkatkan operasi Cipta Kondisi. Kali ini sasarannya adalah kafe dan tempat hiburan di kawasan Palaran. Selain miras botolan di lokasi tersebut, petugas juga menemukan miras oplosan serta ratusan botol miras yang sudah kosong. Dari temuan ini, petugas merasa prihatin karena meski razia serupa sudah berulang kali digelar, namun aktivitas penjualan miras secara liar dan tanpa izin masih berlangsung.
Selanjutnya puluhan botol miras ini disita untuk dijadikan sebagai barang bukti. Adapun beberapa lokus tadi sasaran kami pertama kafe-kafe ya, kafe-kafe tentunya di tempat keramaian atau tempat hiburan. Di situ ada di Perda Trantibum Linmas, di mana di tempat keramaian atau tempat hiburan itu tidak diperbolehkan jual beli dan konsumsi miras. Tetapi tadi dari beberapa kafe ada juga yang kita temukan mengkonsumsi miras. Di lokasi lainnya yakni di kawasan Bandang Raya Solong, petugas gagal menemukan barang bukti. Diduga kondisi tersebut terjadi akibat informasi adanya razia telah bocor. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Parkir kendaraan di tempat terlarang kawasan Jembatan Mahkota 2 menjadi sasaran petugas dari Dinas Perhubungan Samarinda pada Minggu pagi. Kepada pemilik kendaraan, petugas meminta agar kendaraannya diparkirkan di tempat yang semestinya atau minimal berjarak 25 meter dari jembatan. Saat penertiban, petugas mendapati seorang pria yang diduga menjadi juru parkir liar. Pria tersebut akhirnya diangkut untuk dimintai keterangan. Dari catatan petugas pengendalian dan ketertiban Dinas Perhubungan Samarinda, pria ini sebelumnya pernah ditangkap untuk perkara serupa, yakni menjadi juru parkir liar. Diketahui juga jika pria ini tidak memiliki identitas. Kegiatan hari ini adalah kita patroli di Jembatan Mahkota 2, di mana ada kegiatan masyarakat dan menimbulkan adanya perparkiran. Dan perparkiran itu di dalam aturan lalu lintas 25 meter dari jembatan dilarang parkir. Dan di situ ternyata ada jukir yang menarik retribusi, dan ternyata jukir tersebut sudah pernah kita tangkap, dan kemarin 2 atau 3 hari yang lalu sempat viral lagi. Jadi ini kami amankan, kami tangkap, nanti saya bawa ke Dinas Perhubungan, nanti hasilnya nanti. Yang jelas bagaimana supaya mereka jera. Dishub menegaskan praktik parkir liar jelas melanggar aturan. Untuk menghindari denda dan sejenisnya, petugas meminta para pemilik memarkir kendaraannya di lokasi yang telah ditetapkan. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. 10 orang tersangka penyalahgunaan narkotika ini diringkus polisi di Brau dari sejumlah tempat. Dari tangan para tersangka disita sabu-sabu sebanyak 2,8 kg. Polisi memastikan seluruh tersangka merupakan pengedar dari jaringan berbeda. Kapolres Brau menyatakan proses pengungkapan jaringan pengedar narkoba ini berlangsung selama 20 hari sejak November hingga Desember 2025. Maraknya pengungkapan peredaran narkoba karena Brau merupakan perlintasan wilayah antar kota dalam provinsi. Merupakan hasil dari penyitaan dari perkara tindak pidana narkotika yang terjadi pada dari tanggal 20 November sampai dengan tanggal 10 Desember tahun 2025. Jadi selama sekitar 20 hari karena kita memang sudah berkomitmen terhadap narkotika golongan jenis 1, jenis golongan 1 jenis sabu ini,
Kita memang berkomitmen untuk memberantas narkotika yang ada di Kabupaten Berau, karena kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Berau ini merupakan salah satu lintasan yang sangat luar biasa buat mereka untuk mendistribusikan ke area kota wilayah Samarinda dan Balikpapan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun hingga seumur hidup. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau.